Perkenalkan, nama saya Jelita Fianti, saya dari kelas PPSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, motivasi yaitu daya dorong dari internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, motivasi yaitu bahan bakar di dalam diri kita. Mungkin kalau kita tanpanya tubuh mungkin bergerak, tetapi arah dan semangatnya itu kosong. Motivasi juga bukan sekedar semangat sesaat, melainkan proses psikologis yang melibatkan kebutuhan, persepsi, nilai, dan tujuan. Misalnya, seseorang bekerja keras bukan hanya karena ingin gaji tinggi, tapi karena mencari makna, pengakuan, atau aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu mengapa motivasi diperlukan. Motivasi diperlukan ini karena yang pertama, tanpanya potensi manusia hanya menjadi benih tanpa air. Yang kedua, motivasi ini menjadi penentuan arah, intensitas, dan ketekunan perilaku. Yang ketiga yaitu ada dalam dunia kerja dan pendidikan. Motivasi menjadi penentu utama produktivitas dan kepuasan. Motivasi juga berfungsi sebagai mekanisme atau proses mengatur antara kebutuhan dan tindakan. Artinya, seseorang tidak akan berjuang tanpa alasan kuat di baliknya. Maka memahami motivasi sama dengan memahami mengapa manusia melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu siapa yang terlibat dalam motivasi. Yang pertama, individu itu sendiri. Individu ini sebagai sumber dorongan dari internal, seperti keinginan, cita-cita, kebutuhan, nilai pribadi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal dari luar, seperti pemimpin, guru, teman, keluarga, atau budaya kerja yang dapat memperkuat atau melemahkan dorongan tersebut. Aktor utama motivasi adalah kesadaran dari individu sendiri. Pihak luar hanya bisa memantik api, tetapi individu sendirilah yang harus menjaga agar api itu tetap menyala. Selanjutnya yaitu di mana motivasi ini terjadi. Motivasi ini tidak ada tempat yang spesifik atau tempat yang fisik, tetapi beroperasi di berbagai ruang kehidupan manusia. Yang pertama ada di tempat kerja. Di tempat kerja ini dapat mempengaruhi produktivitas dan loyalitas. Yang kedua di sekolah, mempengaruhi prestasi dan disiplin dalam belajar. Yang ketiga ada di keluarga. Di keluarga ini membentuk tanggung jawab dan empati. Motivasi tumbuh dalam lingkungan yang mendukung otonomi, penghargaan, dan kesempatan berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan atau diskriminasi bisa mematikan semangat seseorang bahkan sebelum ia mencoba. Selanjutnya yaitu kapan motivasi diperlukan. Yang pertama, seseorang menghadapi hambatan, kebosanan, atau kegagalan. Yang kedua yaitu organisasi ingin meningkatkan kinerja. Yang ketiga yaitu pelajar merasa kehilangan arah dalam belajar. Motivasi ini bersifat dinamis. Dinamis ini yaitu naik turun seperti gelombang laut. Oleh karena itu, perlu pemeliharaan berkelanjutan, bukan hanya dibiarkan tumbuh sendiri tanpa faktor internal ataupun eksternal itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu bagaimana motivasi diciptakan dan dipelihara. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis.
Yang kedua yaitu memberikan umpan balik positif agar individu tahu sejauh mana kemajuannya. Yang ketiga yaitu mengaitkan pekerjaan atau aktivitas dengan makna pribadi. Yang keempat yaitu membangun lingkungan yang mendukung kebutuhan psikologis. Rasa kok Kebutuhan psikologis ini seperti rasa kompeten, otonomi, dan keterhubungan antar sosial. Eh, Motivasi ini seperti menunjukkan bahwa motivasi itu bukan hasil pujian instan, tetapi proses psikologis dalam manusia termotivasi ketika kebutuhannya diakui dan diberi ruang untuk berkembang. Sekian dari saya penjelasan tentang motivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.